Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Konstitusi terbagi atas dua pengertian, yakni pada arti luas dapat menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan pada suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Peraturan tersebut ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Sementara itu, pada arti luasnya, dituangkan dalam suatu dokumen seperti contohnya Undang-Undang Dasar. Konstitusi dalam arti absolut yakni konstitusi yang berhubungan dengan kepentingan suatu golongan dalam masyarakat, terutama masyarakat liberal yang menghendaki adanya jaminan hukum dari penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Konstitusi dalam arti positif yakni konstitusi berhubungan langsung dengan pembuatan undang-undang dasar yang menentukan nasib seluruh rakyat. Klasifikasi konstitusi dibedakan menjadi 6. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Yang keenam, konstitusi publik dan konstitusi kerajaan. Sifat konstitusi. Berkaitan dengan sifat konstitusi, Dr. Andes Astimrianto, SH, MH32 dalam bukunya Teori Konstitusi mengungkapkan paling tidak ada 6 sifat konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi luas, yang artinya konstitusi tidak kaku, leras, dan beku. Konstitusi itu harus memberikan kesempatan bagi perkembangan dan juga perubahan bagi tuntutan zaman, dan jika diperlukan perkembangan itu menempuh jalan yang inkonstitusional. Yang kedua, konstitusi tegas, yang artinya konstitusi harus disusun secara jelas dan tandas yang tidak memungkinkan penafsiran yang berlain-lainan apalagi bertentangan. Yang ketiga, konstitusi realistis, yang artinya ada berdasarkan keadaan dan kenyataan yang terjadi pada masa tersebut. Yang keempat, konstitusi idealistis, yang artinya konstitusi yang dibuat memandang jauh ke depan, melihat dan mempergunakan kemungkinan bagi perkembangan zaman. Yang kelima, konstitusi konservatif, yang memiliki arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan juga rakyatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada konstitusi progresif di mana harus dapat mengikuti jalannya perkembangan. Kita tidak boleh takut pada adanya perkembangan. Oleh karena itu, konstitusi ini harus dilengkapi dengan daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Isi konstitusi. Isi konstitusi pun tentu sangat berbeda-beda pendapat orang, baik mengenai materi dan semangatnya, maupun mengenai daya jangkau dan sistematiknya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai isi konstitusi, antara lain, menurut Profesor Mr. Kuncoro Purbo Pranoto mengemukakan, adapun isi konstitusi atau pokok-pokok kenegaraan yang diatur dalam konstitusi itu pada umumnya berisi dasar-dasar atau pokok-pokok mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah, ada hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Sedangkan menurut Dr. Yusril Issa Mahendra mengemukakan, secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial lebih luas daripada sekedar dokumen hukum karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya.
Dr. Muhammad Ridwan Indra SH dalam bukunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai karya manusia mengemukakan dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi di mana suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, disebabkan oleh salah satu dari beberapa pasal yang kenyataannya tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi. Faktor lain yakni karena konstitusi yang berlaku tidak dijalankan sebab hanya mengandung kepentingan suatu golongan, kelompok, atau pribadi dari penguasa saja. Ada 3 nilai yang terkandung, yakni A. Nilai normatif. Suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerima segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. B. Nilai nominal. Nilai nominal dari suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. C. Nilai semantik. Ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekadar memberi bentuk formalitas dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik.